Gua di situ baru ngelihat tuh seumur hidup gua ular bang, tapi besarnya itu sebesar pohon yang ada di gunung itu bang. Ini gede banget tuh bang. Pohon di gunung kan nggak ada yang kecil bang. Kecuali Di trek ada lah. Louis. Enggak, kalau di trek-trek Iya, mungkin gede-gede. Gede-gede. Kalau sukan ini kecil. Nah, Pohon yang di trek pohon tuh tua gitu kan. yang di trek tuh yang Nah gede itu banget tuh. seperti itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera, salam rimba untuk semua teman-teman mendaki. Pada kesempatan kali ini, gue akan memanggil narasumber langsung untuk menceritakan cerita-cerita pendakiannya di gunung yang pernah dia alami. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita-cerita langsung dari narasumbernya, jangan lupa subscribe, like, and comment channel gue, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel-channel gue. Oke, sebelumnya dalam segmen ini, yaitu segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Saksikan. Oke, teman-teman pendaki, pastinya lu semua udah penasaran untuk mendengarkan cerita-cerita pendaki dari narasumber yang gue panggil. Nggak pakai lama, langsung saja gue perkenalkan narasumber kita. Oke, selamat malam bang. Bro, sehat bro. Alhamdulillah sehat. Abang sendiri sehat? Sama-sama bro, sehat bro. Oke bang, sebelum lu memperkenalkan diri bang, Ya, gue mengucapkan terima kasih banyak nih. Lu udah sedia untuk ngadirin undangan gue untuk cerita-cerita pendakian lu buat ke teman-teman subscriber gue semua. Oke bang, langsung aja lu perkenalkan diri dan langsung lanjutkan cerita-cerita pendaki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama gue biasa dipanggil Kancil. Nama Silmi. Kebetulan gue anak Jakarta Timur, yang mana gue tinggal di belakang Kampung Melayu deh. Oke. Tepatnya. Sebelumnya gue potong lu nih bang. Lu punya akun Facebook, akun sosial media gitu? Kalau Facebook gue ada. Mungkin teman-teman subscriber ada yang setelah mendengar cerita lu nih mau kenal lebih dekat lagi sama lu, kan tinggal ntar gue promote. Oke bang, siap kalau itu. Apa nama Facebook lu Gampang bang? kalau itu mah cuman lo bisa ketik bang di Boim Anak Betawi Asli. Boim Anak Betawi Asli. Iya, Oke, untuk itu nyambung bang. teman-teman subscriber, untuk yang mau kenal sama Abang Silmi narasumber kita, langsung aja lu cari Facebooknya Boim Anak Betawi Asli. Anak Betawi Asli, disambung. Oke, anak Betawi berarti abang ya. Oke, anak Betawi. Oke bang, lanjut ceritanya. Siap, Kita mulai ceritanya. jadi gini bang, memang yang namanya di alam itu, apalagi di gunung, di hutan, itu udah dibilangkan, dijulukin itu hutan adalah hutan rimba. Iya. Yang mana di kata rimba itu kan dalam arti bukan hanya kita aja yang ada di situ bang. Iya betul. Melainkan semua makhluk mungkin gitu kan, atau binatang apapun ada di dalamnya bang. Tapi gini bang, mungkin ya yang nggak banyak kita tahu, atau kita nggak sengaja dan kita nggak korek lebih dalam, lebih kita gali lagi, sesungguhnya di dalam alam tersebut itu, di dalam hutan itu ada banyak segudang cerita bang, soal misteri bang. Karena gini bang, ini bukannya guyon bang, karena ini real dari gue sendiri sama tim gue saat itu bang. Itu kalau nggak salah di tahun 2001 bang. Jadi pendakian di tahun 2001. Pendakian itu di tahun 2001. Ini soal ini bang, gue sedikit menggigil karena emang cuaca habis hujan jadi dingin banget nih bang. Itu juga outdoor itu bang. Kita bikin konten ini langsung live. Siap bang. Outdoor gitu, bukan live tayangnya tapi live outdoornya gitu. Iya, kan. makanya juga kebetulan kita ketemu di sini ya, di samping menyambung tali silaturahmi, kita jadi kepada kenal gitu bang. Iya, iya. Dan gue juga sangat senang banget gitu adanya ente di sini bang. Iya, iya. Sama-sama bang, pasti saya juga lebih senang dari abang.
Oke, Jadi lanjut kita cerita lu, balikin Bang. lagi bang. Di tahun 2001 itu gue pernah punya tim bang, punya temen yang sejalan sama gue, sehobi sama gue. Jadi kita have fun bareng bang. Susah seneng, seneng bareng, susah bareng bang. Tapi Mantap. kebanyakan susahnya bang kalau anak-anak dulu mah bang. Ya, sekarang lu sama, Bang. Jadi di tahun 2001 itu tepatnya kurang lebih tanggal 23 September bang. Ya, berarti 23 September 2021, Bang ya. Iya, 2001 ya? 2001 bang. Iya, iya. Itu Ah, ah. pendakian gunung mana, Bang? Itu kita coba pendakian saat itu di tahun 2001 itu bang, kita coba muncak ke Gunung Putri itu tanpa rencana Gunung tadinya. Gede via Putri. Iya bang. Oh iya iya. Gue bingung nih, Bang, ketika menuju Gunung Putri. Gunung Putri gimana ya? Cuman kan kalau anak-anak dulu kan emang biasa begitu, muncaknya kemana Putri, siap Oh, berarti gitu. Jadi treknya gitu. iya, Iya, iya. dibeda-bedain bang. Padahal mah cuman treknya doang gitu yang beda. Berarti intinya naik Gunung Gede via Putri. Iya Putri bang, betul bang. Nah saat itu kagak ada planning dari jauh-jauh hari bang gitu bang. Kagak ada perjanjian sebelumnya bang. Jadi emang saat itu gue juga kalau nggak salah pulang main bola gitu bang. Namanya kita anak-anak kampung tuh bang ya. Itu pulang main bola gue jam 5 sore. Belum gue bersih-bersih diri gue sendiri bang gitu kan, karena kotor habis main bola gitu kan. Yang celana gue blepot lah ya kan, baju gue lah. Lu, Bang, gue potong. Ya. Blepot itu teman-teman subscriber gue nggak pada ngerti, Bang. Nah itu bang, Iya. enaknya jadi anak Betawi tuh kalau ngomong semau gue. Iya, iya. Cuman kayaknya gue harus memperjelas Iya. gitu. Jadi Blepot itu apa, Bang? bisa dibilang sih kalau nyak gua dulu bilang atau encang-encing gua bilang dulunya saat gua masih pada bocah dan pada pitik bang. Itu pitik juga julukan bang. Iya, iya. Pitik itu anak ayam. Iya. Cuman kita dulu dibilang begitu, lu masih pada pitik tong gitu. Iya, Jadi lu anteng-anteng aja gitu kan, nurut-nurut aja katanya. Nah itu yang dibilang ya bisa dibilang hampir sama sih kayak kata-kata anak-anak sekarang bang. Hal kayak gitu, blepot itu bisa dibilang kotor-kotoran bang. Oh iya. Dalam arti kita habis guling-gulingan di pelataran sapa, pelataran belah mana, pulang-pulang tuh blepot bang. Oh, kotor berarti gitu ya. Kotor bang. Iya. Oke, lanjut, Bang. Tahu-tahu nih temen ada yang datang ke rumah bang. Itu pas banget selesai ajan maghrib bang. Kalau nggak salah saat itu pas selesai ajan maghrib yang datang tuh temen gua Dimas namanya bang. Namanya Dimas. Emang kita tuh di satu lingkungan, kecil bareng, gede bareng, ngotot juga sama-sama bareng bang. Oh, jadi komunitas kampung aja nih, Bang. Bang, ini mah kagak ada kata komunitas apa-apalah. Iya. Gitu. Cuman kita sederhana aja bang. Nih 3 kali manggil gua, keluarlah gua bang. Woi, gua di belakang lagi mandi. Orang dulu kan ya namanya anak-anak lu kalau mandi tuh di sumur bang, kita nimba dulu bang, rumah kita sumur bang. Itu dia sampai muter ke belakang bang, bisa muter ke belakang untuk ngelihat gua di kamar mandi gitu kan, lagi nimba. Dia cuma nongolin pala doang gitu, jingke-jingke. Namanya dulu masih pada bocah ya. Iya. Ngetrek ya, muncak, kita muncak. Kemana Dim? Bebas lah. Ya udah lu prepare lah, gue nunggu ini dulu, gue mandi dulu. Kita bercanda bang. Akhirnya udah tuh sampai timing gue kelar mandi, udah bersih-bersih, datang lagi dia bawa keril bang. Ayo cabut lah. Awalnya berdua. Iya. Wah beneran Dimas nih. nih. Iya. Wah beneran nih gue bilang. Oke lah, gue bilang jadilah gitu. Padahal itu gue pulang main bola itu, baru banget pulang main bola, terus gue mandi gitu, bersih-bersih badan. Jalan lagi gue bang. Nah, di situ baru ada kali gue jarak sekitaran 3 atau 4 meter dari rumah gue keluar, udah pamit sama orang-orang rumah kalau gue mau muncak, mau naik gunung, terus disetujuin sama orang-orang rumah, diizinin, gue berangkat lah. Baru jarak 3 sampai 4 meter kurang lebih bang, itu amplop sama 2 temen lagi bang. Oh, jadi ketemu di Nah di gang lah kalau anak-anak dulu bilang di gang. Di situ kita tegur, ya si anjing tuh bahasa anak dulu. Nah namanya anak-anak
gang senggol Iya. gitu kan. Kalau dibilang gang senggol ya gang kecil gitu bang. Jadi semau gue gitu kita punya bahasa dulu kan, namanya masih anak-anak bang. Ya si anjing lu mau pada kemana, nggak ngajak-ngajak. Puncak ya, puncak mana, kita lewat jalur Putri aja. Ya udah KSK gue ikut dah, kata dia gitu kan. Udah gue tunggu. Surya Kencana nih. Iya, kalau SK itu orang-orang tuh bilang sudah kencana bang. Akhirnya bahasa dulu sama sekarang gue kurang tahu nih bang. iya, kan bisa dibilang gini bang, kalau kita dulu ngejulukin gini, buat kita sih bang, atau kalau buat senior yang lain itu juga kita dapat celoteh itu dari para senior kita yang ada di dalam bang, yang di kampung kita. Kalau kita udah setil, pakai peralatan, pakai keril, terus bawa tenda, pasti ketemu senior tuh bang di kampung kita gitu, di gang-gang kita. Pemula lah, keren lah. Nah dulu kita kesel bang kalau dikatain pemula sama senior. Wah mentang-mentang lu senior gue dikatain sama pemula. Ternyata dari kata pemula itu ada panjangnya bang. Ada artinya gitu. Ada nama panjangnya bang, jangan salah gitu kan. Nah abang kan mungkin abang pun kagak tahu nih bang pemula itu apa. Nah pemula setahu saya sih baru. Iya kan begitu kan, intinya kan ke situ. Cuman ternyata pas kita selidikin, kita banyak tanya ke senior, lu selama ini ngecengin gue pemula setiap gue mau hiking, kenapa bang? Pemula itu pendaki muka lama. Jadi orang-orang kayak lu kalau iya. berangkat nggak pernah bikin momen, kalau berangkat nggak pernah tuh yang namanya dirincihin dulu, toto langsung gebrak-brakan aja gitu, langsung berangkat, langsung pakai rencana ya. Jadilah saat itu, hari itu kita berempat bang, dari berdua tambah 2 orang lagi bang, ketemu teman di gang. Fix berempat nih naik puncak lo. Fix Lalu berempat. Dimas, Kobra sama Ajibon. serem amat bang namanya Kobra. Emang kan kita bilang anak-anak gang senggol ya begitu bang. Iya bang Kobra namanya, bang Dimas, bang Kobra, bang Silmi, bang Jibon. Bang Jibon. Nah, itu emang tim tempur semua itu. Serdadu semua itu bang. Nah saat itu ketemu di halte, terus kita berangkat dari halte daerah kita, kampungan kita nih, basis kita itu menuju ke Pasar Rebo bang. Dari Pasar Rebo kita nyambung langsung ke Cipanas. Pasar Rebo itu di terminal Pasar Rebo bang. Rambutan itu enggak, bukan? Sebelum sesudahnya ngelewatin rambutan. Ada terminal kecil-kecilan namanya gitu. Kita paling mantek bis-bis gede itu biasanya di pas perempatan lampu merah Pasar Rebo. Tadi di kolong flyover tuh. Betul. Iya. Kalau sekarang di situ. Nah itu sampailah kita di sana bang. Itu sekian perjalanan sampailah di base camp Putri gitu. Mungkin kalau dulu yang gue rasain gini bang, si Maxi gimana? Ini di mobil nih bang. Iya. Udah tenang aja. Tenang aja. Karena kenapa kita anggap tenang gitu? Kita anggap sepele. Kita banyak keluarga kok di sana. Kita banyak saudara kok di sana. Kita punya orang-orang senior hebat di sana. Kita punya abang-abang yang keren di sana gitu kan. Saat itu. Itu pun yang gua rasain berawal dari senior gue pula bang. Jadi nyambung ya. Jalin satu rahim itu menyambung. Sampai jatuh ke gua dah gitu. Juniornya jadi mereka nerusin silaturahmi senior lah. Betul bang. Nah di situ gua kenal 1-2 orang daerah situ, daerah Cibodas, langsung kontak dong bang. Jadi tetap nih ngurusin maksinya di Cibodas. Di Cibodas bang. Iya. Pasti itu sekarang juga kan emang ngurusnya di Cibodas ya. Pasti itu mah di Cibodas. Jadi lu ngurusin maksinya via telepon. Itu sih begitu gua minta booking untuk si Maxi, gue ngabarin orang sananya melalui SMS bang. Terus gue kontak-kontakan sama beliau itu di dalam bis bang, gue di saat lagi mau OTW ke sana bang. Udah berangkat lah di perjalanan. Di bis lu baru ngurusin Maxi tuh. Betul bang. Di situ ke apa sih, kenikmatan kita terus lebih berasa gitu gregetnya gitu bang. Iya. Bener-bener gue saat itu lagi zaman baru-baru kenal alam, terus gue baru jejaki kaki gue ini di tanah hutan belantara seperti itu bang. Itu gue ngerasa ini gue loh gitu.
gitu. Bukannya gue sombong bang gitu, cuman gue ngerasa mudah gitu sebenarnya. Kalau kita bisa menjalin hubungan gitu, itu mudah gitu. Jadi ketika kekompakan itu erat, semuanya bakal mudah. Betul gitu. bang, betul. Dan saat itu masuklah tuh sampai di Simaksi bang. Jadi waktu itu mah ngurus Simaksi itu hari itu naik, hari itu bisa ngurus Simaksi bang ya tahun Sebenarnya itu ya? gitu. Hingga tahun itu gitu. Iya. Nah, kalau sekarang setahu gua kita dikasih jeda waktu tuh. Betul berapa bang. sebelum Betul. berangkat. Enggak 2 minggu lah. Setahu gua nih ya, 2 minggu kita baru bisa ngurus Simaksi sebelum 2 minggu hari H. Iya betul. Ya, sekarang kalau yang setahu gua gitu, mungkin waktu itu mah bisa kita ngurus ke Cibodas, ngurusnya walaupun kita naiknya Putri, kita bisa ngurus Cibodas, langsung di ngemel mungkin dia ke Putri, langsung Simaksi kita udah di Putri, mungkin kayak gitu ya. Itu dulu ya. benar. Jadi saat itu sampailah nih ke pembahasan di Simaksi bang. Langsung aja tuh bang turun di pasar Cipanas. Jadi nggak ke Cibodas lagi kan gitu? Agak langsung ke pasar Cipanas, terus nyambung. Saat itu yang ada cuman kalau ojek ada sih udah, cuman cukup mahal buat orang-orang kayak gue tuh cukup mahal gitu. Kalau nggak salah dulu masih satu ojek itu kita sewa 15.000 kalau nggak salah bang, per orang. Jadi buat kita cukup mahal lah sih gitu. Mendingan buat yang lain duitnya gitu bang. Tahu kan zaman namanya masih anak-anak gitu kan. Nah kita semua pemula, udahlah kolekan aja, kita naik mobil angkot aja, kita naik mobil aja gitu kan. Mobil itu warna kuning bang. Kita cuman lobby supir, negosiasi harga, jadi bang berangkat bang. Charter lah. Dibilang charter enggak juga sih. Jadi kita cuman nurunin harga, dia ngasih harga, kita minta turunin harga, deal harga itu cocok, kita masuk dengan sebanyak yang kita bawa gitu kan. Rombongan kita ada 4 orang, yang 4 orang kayak gue gitu kan. Cuman itu dia sambilan di dalam perjalanan dia juga ngangkut penumpang lain bang. Iya, jadi gitu. Jadi nggak mau rugi doang, ya. Jadi bukan charter bahasanya ya. Iya nggak, dia jadi penumpang lain gitu. Betul bang, cuman mengecilkan harga doang, negosiasi harga di situ sama si akang supir itu. Ketika deal kita berangkat gitu, cuman nanti di pertengahan itu makin penuh mobil itu bang. Dengan orang-orang penumpang yang lain. Ya pendaki juga tuh bang? Enggak semua juga bang. Umum juga, maksudnya yang pada mau kemana gitu ya? Jadi gimana sih, jadi enggak satu mobil itu kita yang kuasain gitu bang, kagak. Jadi dia nyari sampingan juga. Sampai di situ turunlah kita tuh di titik mana kita berhenti gitu kan. Akhirnya kita langsung nggak pakai ngeres lagi. Ngeres ada warung memang situ bang. Kita ada warung cuman buat prepare doang, dari nurunin alat-alat nih, perabotan nih kayak seperti carrier gitu bang, dari dalam mobil kita turunin, kita taruh di warung itu bang. Kita packing yang rapi, kita rapihin, segala macamnya. Udah rapi, kita pakai langsung berangkat ke pos pendaftaran, pos Simaksi, base camp, jalur Gunung Putri. Nah di situ kita belum megang Simaksi bang. Tapi kan kita lo baru via telepon tadi ya? Iya. Nah tapi kita skill yakin saat itu bang, udah ini maksudnya udah kasih kepercayaan lah ke senior itu, si akang itu. ACC lah sama tadi via telepon tadi kan. Akhirnya saya nyampe, masuk tuh sambutan dari orang-orang yang ada di situ bang, dari akang-akang yang di situ. Selamat datang kak, assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Mau naik kak, mau muncak kak, dulu bahasanya begitu. Iya kang, cuman lagi nunggu Simaksi. Oh iya siap, masuk aja dulu, masuk ke pos ini, masuk. Kagak, udah kang sini aja. Saat itu hujan tuh bang. Pas kita di dalam angkot aja tuh. Base camp tuh jam berapa tuh? Itu pas turun angkot di titik pemberhentian untuk menuju ke kaki gunung tuh, ke pos Putri. Itu kita turun angkotnya, berhentinya itu sekitar masuk jam 5 sore bang. Cut. Le, kira nyampe di base camp lu jam berapa tuh bang? Nyampe di pos Putri. Iya, tempat Simaksi tuh. Itu kira-kira dari turun dari angkot aja, gue pas begitu sampai itu udah masuk jam 10:30 kurang lebih.
waktu saat itu. Malam udah bang. Itu udah lumayan malam, dan saat itu pun hujan bang. Kita pas di pertengahan perjalanan nih dalam mobil udah hujan tuh, udah diguyur hujan deras banget. Ketika berhenti di titik yang kita mau nih, itu kita udah hujan-hujanan bang. Makanya kita sempat neduh dulu sebentar di warung, rapihin keril kita, peralatan kita, terus kita langsung gas tuh hujan-hujanan menuju ke pos. Itu sampai di pos kita disambut lah sama yang ada di situ. Bisa dibilang mungkin ya ranger situlah gitu kan, senior kita juga bang, abang-abang kita lah gitu. Tuh satu persatu tuh pertanyaan masuk ke kita tuh bang, mau kemana Kang, mau muncak Kang, hujan Kang, melipir dulu Kang, masuk dulu Kang, istirahat dulu Kang, nunggu hujan redah dulu Kang. Itu sangat luar biasa buat gua saat itu bang. Karena gua pikir gini, kita nggak kenal, tapi karena kita ada di satu hobi yang sama, di satu keinginan yang kuat sama gitu, sama-sama suka gitu, dalam arti suka pendakian, hobi lah gitu bang, bisa dibilang. Itu langsung erat bang sambutan mereka di situ bang, sama ranger situ. Jadi seperasaan kita sama teman-teman, wih ini yang kayak gini baru namanya kita lebih pede gitu, dalam arti pede. Ketika kita bertamu kita dihargai kan, iya, kita merasa gimana gitu, senangnya luar biasa kan itu. Dan akhirnya sampai kita capek itu bang, bilang iya makasih Kang, ya makasih Kang, ya makasih Kang gitu kan. Akhirnya bukan masalah kita bete sama sambutan mereka gitu, emang kita ngejar waktu, karena waktu sudah semakin larut, udah gitu hujan juga kan nggak berhenti nih bang, masih hujan dong, hujan terus bang. Nah akhirnya mau nggak mau lah, emang kita kalau nggak salah saat itu emang kita tuh berempat itu emang tim tempur kali ya dijulukinnya bang. Kagak ada yang kelupaan nih di keril, yang peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk di gunung tuh ada semuanya. Kagak kita pakai seperti contoh kecilnya ponco atau jas hujan gitu bang, yang sering dipentingkan buat anak-anak pendaki gitu di saat hujan begitu bang. Itu ada, cuman nggak kita pakai bang. Saking kita udah senangnya berada di alam, udah gimana ya, udah membara dah gitu. Betul ya. Jadi ya jiwa muda lah bang, bisa dibilang. Jadi udah gegas pakai sepatu, kan di peraturan tuh bang selalu ada itu, peraturan itu selalu ada, sepatu selalu dipakai gitu. Kita ditanya bawa sepatu, bawa Kang, langsung pakai depan mereka tuh di pos. Kita pakai sendal jepit, gue dulu pakai sendal jepit mulu, gue selalu bawa dua. Gue selalu nggak pernah, saya takut putus gue dulu, jadi ada cadangan kalau gue bawa dua, gue taruh tuh di keril, di samping keril. Nah tuh kita muncak tuh hujan-hujanan, makin kurang lebih jam 11-an mungkin juga. Itu udah lebih bang. Kita nyampe turun angkotnya kurang lebih tuh jam 11 lewat ada itu. Ya kalau ngaso dulu deh di itu kalau nggak salah kan kita sempat baca doa untuk kebersamaan nih. Iya, dalam arti memuncak lah gitu. Untuk menuju lebih lanjut perjalanan kita, permainan kita, alangkah bagusnya kita berdoa dulu sebelum memulai gitu. Apapun itu gitu kan, permainannya itu kita selalu begitu, berempat dulu bang. Kita doa, minta sama yang kuasa agar diselamatkan, dijaga dari inilah itulah gitulah gitu. Nah kira abis doa depan pos itu kita langsung gas bang. Malam itu juga udah gas ya. Itu mungkin bisa dibilang jam 12-an ada itu kita berangkat. Setar jam 12 bang, dari situ kita beset langsung bang langkah kita. Itu masih have fun bang saat itu di jalur bang, walaupun ada yang kepleset. Masih hujan tuh? Bukan hujan lagi bang. Cuman namanya udah makin ke dalam makin kita ke hutan, hujan itu udah nggak berasa deras apa enggaknya, besar apa kecilnya, karena udah terhalang ya. Iya, karena jalur putih itu pas mau masuk aja udah rindang gitu itu bang. Jadi yang kita rasain toto kita basah aja gitu, kuyup aja, dan air hujan itu nggak berhenti jatuh dari langit bang. Itu kita masih enjoy, masih Evan, masih bercanda, masih dialog, masih ya
kalau bisa dibilang bocor-bocoran Ya, lah gitu kan. masalah kalau ibarat baterai masih 80% ya, Bang. Betul. Bisa dibilang mungkin bukan 80% lagi, 100% mungkin Iya, masih 100 gitu. mungkin ya. Iya. Karena emang lagi menggebu saat itu, sampai jatuh bangun lagi, licin ya kan Bang. Namanya lagi hujan, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itu kita ketawain setiap temen yang jatuh, termasuk gue jatuh aja diketawa-tawain. Lelucon gitu Iya, ya. jadi buat Biar candaan seru-seruan gitu. Itu yang bikin kita nggak berasa letih atau lelah di jalur saat itu. Itu juga sebenarnya bisa dibilang buat teman-teman itu satu langkah untuk ngilangin rasa down atau hawa aku udah umur atau aku baru pertama aku takut gitu. Nggak usah takut sebenarnya. Yang buat sana lah ya. yang buat kita berani diri kita sendiri, bukan teman-teman sebenarnya. Teman-teman hanya, kalau kata pemain bola, hanya supporter gitu, pendukung. Tapi penting juga supporter ini sesungguhnya gitu. Ya, karena kan mood kita kan dari supporter. Itu. Iya. Jadi mood kita tuh kalau satu orang moodnya rusak ya kita semuanya rusak gitu ya. Betul, Bang. Nah, jadi itulah gitu. Kita buat segila mungkin, seancur mungkin ya harus have fun hari itu, Bang. Malam itu tuh perjalanan harus have fun. Mau kita kepleset, kita salah injak, yang kita injak bukan tanah atau akar, kena air hujan, sepatu banyak nempel tanah merah, begitu kita injak akar meleset itu jadi lucuan Bang, jadi leluconan kita orang gitu saat itu di malam itu. Nah sampailah kita di titik, dulu gue ngejulukinnya sama temen-temen berempat, pos rumah hantu. Iya, dia udah nggak berbentuk Bang. Itu pos pertama nih Bang dari base camp. Kalau dari base camp mah bisa dibilang bukan pos pertama juga sih sebenarnya, cuman nggak begitu paham juga Bang, cuman setahu gua itulah pos rumah hantu gitu. Yang ada shelter aja nggak ada? Dulu mah ada, kalau gue sih nggak pernah paham Bang, cuman setiap gua meluncur ke situ, berada di situ, pendakian ke gunung itu lewat jalur itu bersama senior-senior gua di kampung gue itu, ini loh yang dibilang intinya dari situ kita dapat metode pelajaran. Itu Bang, buat gua ringan, sederhana, dan posnya pun udah hancur, tinggal beberapa tumpukan batu gitu kecil-kecil gitu, bekas fondasi gitu, itu Bang. Mungkin Bang, tapi buat gua walaupun sederhana, ini loh dari awal pendakian yang harus kita bawa sampai di hari tua kita, cerita ini yang bukan hanya cerita, tapi sesungguhnya ada makna di dalam ini, ada kenangan di sekitar sini. Dalam arti kenangan, dulu gue pernah duduk di sini sama si A si B. Memori ketika kita ngeliat itu, memori kita datang semua tuh yang dulu kita pernah ke situ gitu ya. Tapi gini Bang, saat malam itu entah kenapa satu, hujan ini enggak bersudahan gitu, enggak berhenti ya, enggak ada berhentinya, makin tinggi kita berjalan di ketinggian, makin cepat kita melangkah, makin letih kita, suges kita makin gede Bang saat itu. Sunyi Bang, tat 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 tat, canda kita lama-lama habis dengan karena fisik juga udah menurun, kelelahan kita sendiri. Ngerasa semua itu Bang, di dalam diri kita semuanya berempat ngerasain di dalam diri masing-masing. Kok setiap langkah tadinya seru, sunyi gitu ya, hilang dikit keseruan itu, lama-lama sampai sunyi Bang, sampai kita main diem-dieman, sampai ketemunya itulah pos rumah hantu Bang. Nah kita di situ coba untuk bernostalgia, kalau kata teman-teman gua, pos rumah hantu coy, nostalgia dulu kata dia gitu. Itu hujan, kita masih bakar rokok Bang, bisa-bisaan bakar rokok kita hujan-hujan, sampai kita lagi mau bakar, temen yang megangin biar nggak kena air hujan gitu kan, yang ngalihin pakai tangan. Jadi kita pada jaga kekompakan, ngerokok lah tuh sebatang kan. Kita lagi tuh rokok, kalau naik gunung kita bawa kalau nggak sampurna hijau, jarum coklat Bang, itu emang udah kesukaan dengan kita orang. Dia kan nama habisnya dia. Kita lagi ngebakar rokok itu, lagi ngerokok,
nih temen nih berempat nih kita nih semua termasuk gua bang, lelah bisa dibilang bang, capek cuman kita masih penasaran tuh untuk diri, untuk melihat, untuk ada di surya kencananya bang. Keinginan kita masih gigih di situ bang, masih kuat, Karena masih besar. ambisi ya, kita kayak dengan buru-buru nyampe surya kencana gitu. Di pos itu kita ngobrol bang, hujan-hujanan kita ngobrol sembari menggigil, sembari ngerokok gitu kan, ngilangin dingin sedikit-sedikit gitu kan, biar kita nggak, ya itu sih amit-amit ya, cuman kita nggak pernah mau tuh hal itu terjadi, yang namanya penyakit hipo di dalam diri kita atau di teman-teman kita gitu. Ya. Iya, hipo gitu bang. Itu kita ngerokok buat ngilangin dingin, terus kita buka cemilan kayak coklat gitu bang, kita makanin Makan ringan lah ya. Tapi nih ada nih dari kita berempat si Ajibon nih bang, emang dia orang yang bisa diem, dia emang inilah orang gitu, ngeblusukannya gitu bang, nggak ada takutnya gitu. Saat itu kita bawa kamera handycam bang, zaman handycam tuh bang. Iya. Handycam yang panjangnya yang Sony mereknya bang. Itu kita punya itu bang dulu. Emang itu setiap kita naik gunung dibawa ya, itu dibawa terus dokumentasi. Itu harta yang paling berharga itu buat kita berempat itu bang, buat dokumentasi buat cerita pas pulang gitu, terus kita kasih ke senior kita gitu, jadi ada bahan ini gitu, ada bahan omongan. Dokumenternya lah. Kita bertiga bercanda bang, ngilangin dingin kali bertiga yang berempat ini si Ajibon tuh ngeblusukan aja bang gitu. Kita sih kagak ngaruh dia mau ngapain gitu, cuman karena kita tahu karakter dia gitu. Dia tuh teman kita, jadi kita tahu kita emang orangnya begitu gitu, biarin aja. Nah kita nih bertiga nih ngobrol. Nah saat kita lagi pada ngopi bang, bertiga nih kan, kita berempat nih, saat kita lagi hujan deras gitu, kita sempetin tuh bikin kopi biar kata segelas, yang penting ada buat ngangetin badan gitu bang. Nah itu emang udah ciri khas anak mendaki lah. Kita join nih kopi 1 gelas nih bertiga. Ini temen yang satu ini masih sibuk aja dia sama kameranya. Kita kan pada nggak ada yang kepikiran bakalan terjadi apa-apa gitu, atau bakalan ada sesuatu gitu bang tadinya. Nah pas ketika kita lagi pada ngopi gitu kan, pada ngobrol, foto nih handycam dari temen itu kelempar dari yang tadi, yang orang yang itu yang nggak ikut ngopi. Iya bang. Nah, dari si teman gue itu si Ajibon, dia lagi ngesut ke kita, foto dia buang tuh handycam, bukan kelempar, dibuang. Dia masih lagi ngerekam tuh, masih ngeplay. Iya langsung gitu dibuang. Wah dia sembari teriak wah gitu kan. Nah sontak kita kan tuh bertiga, wah lo ngapa gitu kan. Nah, biasa dipanggil bulu dia, lo ngapa, dia diem aja langsung gitu, langsung keep ke pojokan dia, udah aja dia duduk gitu sambil nahan dingin. Gila gue gak kuat kata dia gitu kan, serius gue gak kuat, mendingan lanjutin aja deh. Dia ajak lanjut jalan. Lanjut jangan di sini, gue gak kuat, gila seriusan gue gak kuat kata dia. Nah ucapan dia itu kan bikin kita penasaran. Terus gitu. Udah gitu campur aduk saat itu diri kita jadinya gitu, perasaan kita jadi campur aduk gitu, di antara ada apa dan kenapa gitu. Ambil tuh handycam, ini gua ambil handycam, gocek foto video aman gitu. Semua video aman bang, gocek video semua aman, dari pertama dari bawah gitu, dari perjalanan. Pas gua cek di bagian gambar bang, di foto galeri foto, pas gue lihat emang di situ ada sedikit tuh, di saat kita bertiga lagi ngopi, lagi ngobrol. Action. Nah ketika gue lihat di bagian gambar bang, yang foto itu baru ketahuan di situ bang, baru kelihatan. Emang pas gue lihat di gambar itu, di foto itu, di saat gue kongko bertiga, temen lagi ngefloat, itu terlihat di situ emang sedikit banyak rope. Nah Action. Nah pas
sampai gue lihat di gambar tuh, di foto, di situ baru kelihatan bang, ketika teman ngambil gambar kita bertiga, di situ tuh terlihat emang sedikit banyak tuh banyak apa kayak bola-bola gitu bang, bercahaya. Ya orb gitu. Di situ emang banyak bang, dikelilingin gituan kita bertiga. Nah ternyata mungkin gue tadi berpikiran karena itu lo kaget dan lo lempar handycam itu mungkin. Ternyata nggak sampai di situ bang, ini doang lo kita samperin. Temen yang ngerasa ketakutan itu kita samperin karena kita udah ngerasa oh lo karena ini kali lo takut, ini doang, gara-gara ini doang kita bilang begitu kan. Ada apa sih sebenarnya, ada apa? Karena lo lihat ini gitu kan, yang seperti cahaya gitu. Yang saya tahu ini bang, maaf saya potong, orb itu kan makhluk abstrak yang tertangkap kamera, jadi dalam bentuk orb gitu, jadi kayak cahaya-cahaya bulat kecil gitu, seperti bola-bola lah. Itu numpuk dong, situ ngumpul gitu. Itu di keliling kita bertiga. Banyak banget. Ya di gambar sih emang lumayan gitu bang. Tapi yang bikin kita penasaran apa karena ini gitu, makanya kita tekan nih si pelakunya, si teman ini yang sampai down begitu kan, sampai shock gitu lah. Gitu. Kita tegasin sama dia karena ini jadinya lo jadi kaget. Terus dia masih diem. Pas kita coba deketin lagi, kita lebih halus lagi bicara kita, kenapa lo bisa setakut ini, ada apa, coba dah jelasin, lo kasih penerangan sedikit lah buat kita orang, karena nggak biasanya lo kayak gini, ini bukan lo gitu, Jibon nggak begini. Kita tahu Jibon kayak gimana. Baru dia bilang ada satu momen men yang lo kagak lihat, diambil tuh handycam dari tangan gue bang, sorry men, tuh tangannya dia langsung begini bang, megang handycam motor. Pas dibuka bener tuh, dicari-cari sama dia, nih men, bagian ini kelewat buat lo lihat. Itu penampakan men yang terjadi saat gue lihat gambarnya aja, gue sampai berdoa dalam diri gue, dalam hati gue, semoga gue nggak bertemu sama yang seperti itu. Sosok apa tuh? Yang kelihatan sih nggak jelas, cuman dia berwujud besar, tinggi, tuh bulu semua. Genderuwo mungkin ya. Nggak ngerti, nggak bisa ini simpulin ke situ juga bang. Jadi yang kita pahamin dia tinggi, besar, berbulu, dan tuh nggak kelihatan mukanya bang, saking dia tinggi. Jadi yang kita lihat tuh badan doang di dalam foto itu. Jadi di foto itu nggak ada palanya gitu, nggak ada badan doang sama kaki gitu. Mungkin karena apa saking tingginya itu makhluk, kita nggak ngerti. Cuman itu pas deket. Pas banget di belakang kita. Itu pas kita pada ngumpul, pas yang tadinya bekas rumah hantu. Pos rumah hantu. Iya. Rumah hantu ya. Nah dari situ pikiran nggak bakalan ada hal seperti ini lagi bang. Kita lanjutin perjalanan dengan santai dan damai. Jadi dia tuh ada ajak moodnya buat balik gitu ya. Akhirnya kita lanjutin, benerin suasana gitu. Kita bawa santai, kita bawa enjoy, kita bawa damai, biar jiwa dia ngikut ke kita gitu. Karena setahu saya gini bang, kalau kita naik berempat sini gitu kan, satu orang aja nyeritain apa yang dilihat pasti kan hancur semua tuh bang, teman-teman tuh. Jadi panik semua lah ke bawah gitu. Kalau yang kayak gitu lo bener bro, kebanyakan hal kayak begitu adanya. Cuman kan kadang gini, dari satu orang bisa bikin takut semua orang gitu. Jadi berdampak kalau diceritain, ketika dia lihat diceritain hari itu juga gitu. Kebanyakan seperti itu. Cuman gini, kalau emang itu harus ada, kenapa enggak bareng-bareng kita lihat gitu. Dan kenapa cuman lo yang harus tahu gitu kan. Jadi kalau sistem lo mah ayo nih bareng-bareng gitu. Karena gue nggak main masalah di situ. Iya, gitu. Karena gue nggak mau dari kita berempat nih ada yang celaka bro, atau ada yang kenapa-napa, entah apa karena dia salah, entah apa karena dia apa-apa gitu, dalam hal apalah gitu, tanda kutip apa dia jorok di alam, atau dia salah kata atau salah sikap gitu, kita kan nggak tahu. Cuman yang kita inginkan tuh jangan hanya teman gitu,
ayolah berbagi jadi lah. mengungkap gitu ya. Kita semua sama Hmm. sebenarnya, nggak ada yang berbeda, kita semua sama, cuman alam yang bikin kita beda. Nah di situ balik lagi ke topik yang tadi bro, yang temen ngelihat seperti itu, dan itu kita langsung putar balikan supaya temennya enjoy, santai, dan bisa relax. Kita terus jalan bro. Itu kita setar dari pos rumah hantu itu sampai menuju ke Surya Kencana, puncak titik akhirnya Gunung Putri. Itu kita jalan dari pos rumah hantu jam setengah dua pagi juga lu bang di situ ya, lumayan kurang lama lebih gitu. setengah 2 pagi saat itu bro. Itu masih di tiban hujan ya, masih diguyur hujan itu, terus-terusan itu, ampun itu gila emang itu hari itu gila, momennya keren banget. Kita masih diguyur hujan sampai mau deket 2 jam, mau deket garis finish lah, titik akhir Di Sultan Timur tuh bang ya. iya benar jalurnya. Nah itu baru hujan berhenti, 2 jam pengen mau ke Surken. Lama juga tuh. Iya. Musim hujan kali ya Saat itu dan sampainya di Surken kita cari titik ngeres buat ngecamp, buat istirahat, buat bersih-bersih, buat makan segala macam. Kita masang tenda, itu kita nyari pas begitu masuk ke titik akhir tuh di garis finishnya Gunung Putri, di puncaknya itu kita langsung melipir ke arah mau jalur Gunung Gede bang. berarti ke arah barat tapi ke arah barat ya, cuman di pertengahan barat yang kita trek mau ke Gede itu ya. Ada tuh di tengah dekat yang gua itu bang. Betul bang. Iya. Nah itu kita ngejar mau summit tadinya bang, jadi kita Subuh itu mungkin bisa ke situ bang. kita ngecamp kurang lebih bang. Saat itu kita kejar, kita kuras tenaga buat ngejar nih supaya berdiri tenda dulu bang. Berdiri tenda terus ngenyangin perut kita, baru kita hajar buat summit ke atas. Itu peralatan kita tinggal tuh di situ bang, biasa kita naik ke puncak Gede. Biasalah kalau anak-anak dulu kan cuman buat nandain doang, ini loh gue naik dari sini terus ke puncak Gede, turun lagi dari Gede ke dari puncak Gede tuh turun lagi, balik lagi lewat situ jalurnya Putri lagi. Itu hitungannya kalau bahasa dulu tektok bang, bener ya. Pikiran tadi nggak ada apa-apa bang, udah cukup sekali gitu, terus nggak ada lagi gitu. Begitu udah di puncak Gede kita selfie segala macam bla 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 bla, dokumentasi yang ada, kita turun bang. Itu jam 12 siang kita sampai bawah, sampai SK dari puncak Gede. Turun lagi Lumayan lama loh. kita puas-puasin bang di atas, karena kebetulan ketemu anak-anak yang teman-teman rombongan dari Jakarta yang kita kenal. Yang pernah kita kenal lah gitu. Nah itu sedikit ngobrol, terus kita turun buat makan siang ke tenda kita, balik lagi ke SK. Mereka pada ngikut karena dia naik dari Gede mau muncak di Putri bang. Udah akhirnya kita satu tempat gitu, satu lapak gitu, ya. dempet-dempetan tenda kita. Niatnya tuh sore itu kita mau balik, bongkar tenda, packing barang, kita pulang bang. Cuman karena ya ini sih emang jahilnya kita, isengnya kita dulu masih pada ABG kali bang, bisa dibilang ya. Harusnya tuh kita udah sore udah harus turun gitu, biar jam biar sore satu malam ya. Betul bang, biar sore tuh udah ada di bawah ngelarin pendakian hari itu. Cuman karena ketemunya banyak temen di SK, udahlah nambah sehari lagi, semalaman lagi, nanti pulang bareng, turunnya bareng dari Putri lagi. Oh ya udah, mau nggak mau kan, namanya kita udah ketemu banyak malam lagi lu di situ. Nambah lagi bang. Malam bergulir, berjalannya waktu sampai yang inilah yang itulah, ketemu teman-teman di situ ya kan. Seru-seruan lah ya. Di saat kita lelah pada masuklah ke tenda masing-masing bang. Kita berempat, gue duluan lah, udah nggak kuat, wah dingin banget ini udah kecapean dari kemarin kan bang. Fisik udah mulai kekuras. Masuklah kita satu persatu ke dalam tenda, udah semua masuk. Itu kisaran kita paling baru ngerasa ngelurusin tulang lah, ngelempengin badan bahasanya bang. Itu udah malam bang, sekitaran udah ketemu mau pagi malam bang. Kita kan kalau ketemu teman di gunung, kita malamnya kan ngerasa bukan malam bang. Iya. Itu kebahagiaan kita di situ ya. Momen kita di situ bang. Jadi ketemu teman di situ di lokasi. Sengantuk-ngantuknya kita, gua tahanin mata gua biar bisa ngobrol sama lu semua.
ngopi-ngopi bareng, ngopi-ngopi cantik ya bang ya. Nah akhirnya setelah kita berempat ke dalam tenda, gue pikir habis beban kita saat itu. Masalah Mau- kita mau tuh istirahat habis. lah kasarnya ya. Gue pikir itu habis semua bang masalah. Ternyata begitu berempat kita masuk tenda, selang 20 menit temen nih ngorak-ngorak gue bang. Bangunin. Cil bangun Cil, Cil bangun. Apaan sih lo? Kaki gue tepak-tepak sama dia, hidung gue dipencet-pencet biar bangun bang. Gimana cara biar gue bangun? Aman sih gue baru tidur. Lo jangan kayak gini iseng lo keterlaluan. Gue mau pup. Boker bang kalau bahasa anak dulu tuh boker. Buang air lah. Iya. Kalau bahasa manisnya pup lah. Tapi nggak ada yang manis gitu no bang, pahit. Gue juga nggak mau bang. Nah itu sampai di situ, gue anterin lah mau nggak mau kan. Oke lah daripada lo di sini kan, gitu. Ayo gue anterin. Gue bukain jalur tuh pakai senter bang, karena masih gelap kan. Satu orang nih yang pengen pup nih. Satu orang bang. Jadi gue bukain jalur, gue pakai cahaya senter. Dia milih space-nya memang karakternya dia tuh beda bang sama kita orang. Kalau kita orang mah di mana juga jadi gitu, yang penting rapih gitu kan. Gali Jauh-jauh lah. iya gitu kan, rasanya udah ya. kelar gitu kan. Nah kalau dia mah enggak, kalau Dia dia ini siapa nih bang? ini teman si Dimas bang. Oh ini si Dimas. Ini yang si Dimas, orangnya tinggi kayak gua orang. Rambutnya agak gondrong, emang dia mah paling keras di antara kita berempat bang. Cuman Nggak gondrong doang kan bang? Hah? Nggak gondrong doang kan? iya. Gondrong doang menakut. Iya. Nah akhirnya nyampe lah tuh ke tempat dimana dia mau pup bang. Dia udah enjoy buat dia lah. Jauh tuh dari tenda. Kenapa sih lo di sini? Udahlah, gue mendingan jauh biar kalau gue deket kelihatan sama tenda orang, gue yang malu walaupun dia kagak Risi lah, gua. risi rasanya. Nah akhirnya udahlah. Saat itu bang, gue masih tunggu dia. Lu jangan jauh-jauh, di situ aja kata dia. Oke, gue tungguin situ kan. Iya gue nggak bakal ninggalin, santai. Awas lu ninggalin dia. Itu baru aja dia mau Start ya, start. mau setar lah gitu, mau main mau inilah mau menjalankan gitu. Udah klimaks lah rasanya. Gue baru mau jongkok bang, di ada gumpalan batu di situ, sangat cukup besar lah gitu ya untuk kita dudukin gitu. Gue baru jatuhnya kan ya. gue baru mau dudukin itu batu. Itu sentak bang, dia nurunin pala, kita nurunin pala, langsung dia loncat, kita loncat. Kenapa men? Kita kan biasa begitu sama dia. Lari lah gue buru-buru ke dia. Kenapa men? Dia pakai celananya nggak jadi pup. Dia bilang lu lihat kata dia. Masih nggak ini, kita nggak nalar bang. Begitu kita nengok, itu dah di situ yang namanya julukan gue bilang sih, kalau gue sama temen gue bilang itu depan SK itu hutan larangan bang namanya. Jadi ada kayak gunung gitu, itu yang gue bilang hutan larangan. Nggak banyak yang camp di situ, dan itu emang biasanya tempat-tempat orang pada kalau arah pendakian yang enggak ini suka buang-buang di situ bang, kayak bekas sisa-sisa nasi, sampah-sampah gitu. Jadi di situ sangat kotor bang. Makanya kebanyakan dipakai buat pup begitu bang di situ. Gue di situ baru ngelihat tuh seumur hidup gue ular bang, tapi besarnya itu sebesar pohon yang ada di gunung itu bang. Gede banget tuh bang. Pohon di gunung kan nggak ada yang kecil bang, kecuali Di trek ada lah. Luis. Enggak, kalau di trek-trek Iya, mungkin udah gede. Gede-gede. Kalau sultan ini lebih kecil. Namun Pohon yang pohon di trek tuh tua gitu kan. yang di trek tuh yang Nah, gede itu banget tuh. seperti itu bang. Ular apa itu bang? Ular kobra ya? Kalau yang gua lihat ya dibilang piton, mungkin piton kayak sancak kembang gitu bang, cuman udah jadi piton kalau udah besar gitu bang. Tapi nggak nyangkanya gua itu ular bisa sebesar itu bang. Di Itu situ ular lewat lintas atau melintas. bisa sama ngeliat lu bang berdua? Ya dibilang kita setak, nggak bisa kemana-mana. Cuman waktu dia loncat, dia kaget, kita kejar dia, kita deketin dia. Maksudnya ngapa lu men gitu, kita pengen tahu. Itu lu lihat kata dia. Itu udah pucat mukanya dia. Orang dia ngerasa kaki tuh nggak bisa kabur. Cuman begitu kita awalnya nggak tahu, begitu kita ngelihat pakai senter, malah gue sorot dong pakai senter. Ini kaki benar-benar nggak bisa lari bang. Tapi di situ kesalahan kita bang. Begitu kita senter, berbalik dia bang.
Di ular nakal tuh. Pala tuh dia belum ngeluarin rahang aja, palanya tuh bang, itu palanya segini nih. Jadi lu Palanya segini. tatap-tatapan nih sama ular. Bertiga nih. Orang kena cahaya bang, Iya. dia berbalik kayak Mau nyerang. mungkin Iya. Ini dia masa terisi gitu. entahlah, kalau dibilang mau nyerang mungkin jauh kalau buat nyerang, tapi kalau buat nasehat mungkin buat peringatan iya. Mungkin kalau kata orang hidup ya, jangan ganggu gua loh, mungkin begitu bahasanya. Cuman karena dia bentuknya itu, rupanya itu, jadi nggak bisa bicara. Begitu nengoknya itu yang bikin kita langsung Iya. setak. Ya, semua orang juga panik ketika ngeliat ular sebesar itu. Kita kasih cahaya, dia respon cahaya kita kan, ya semua juga bang, ya jangan sampai dah. Kalau emang itu ular asli mah Ya, kita bisa caplok gitu bang. ya. Hal kayak gitu. Cuman di sini yang gua dapat, yang gua pelajarin, gue pengen berbagi aja bang. Gue pengen, mungkin gue belum pantas untuk berbagi sama lo, mungkin lo lebih senior dari gue bang. Iya kan? Gua juga bang, gua mau mendaki baru kemarin. Ya intinya kita cuma sharing dan sama-sama tukar pengetahuan, berbagi pengalaman. Nah, hal yang gue rasakan bang, yang gue tahu di gunung, di alam, itu yang gue pernah temuin bang, yang benar-benar bukan cuman bahasa dan tak berwujud, tapi ini wujudnya gue lihat dan gue bahasakan ke teman-teman. Ada loh ternyata gitu, mereka. Ngelanjut ke cerita lo nih bang, ketika lu udah stuck nih, lu nggak bisa kutip lah, panik yang luar biasa itu mungkin. Itu respon ular ini terus nyerang atau gimana sih bang? Ya kalau buat nyerang yang tadi gue bilang bang, saat ditembak cahaya senter sekalipun cukup lama buat gue nyenter makhluk itu gitu. Karena gue udah lihat gitu dari kode temen gitu, suruh lihat, gue lihat ternyata wujud seperti itu gitu, sebesar itu. Panik, takjub, iya pasti gitu, dan rasa ingin kabur besar bang, cuman kagak kuat lari, nggak kuat balik badan. Berdua sama temen. Nah ketika lagi saking panik dan takut, beban yang ada di hati tuh hanya itu, sentak dia langsung nengok ke belakang bang, berbalik karena melihat mungkin dia ngerasa keganggu. Iya, ada cahaya gambar lo gitu. Ini yang nggak gua habis pikir, apakah ini jadi-jadian ataukah memang real ada ular sebesar pohon yang besar di gunung gitu. Itu kalau yang gue lihat di film Anaconda tuh bang, bisa dibilang sebesar itu ya. Mungkin kalau mau digimikin ke situ, iya bisa jadi bang. Maksudnya sebesar itu dan Bahkan mungkin lebih besar yang gue lihat ini bang, karena memang gue lihat pakai mata kepala gue sendiri bang. Di pokoknya di Surah Kencana itu depannya kan kalau gue ngejulukin hutan larangan. Terus lu ada yang bilang tebing batu lah apalah, cuman gue ngejulukinnya berempat tuh hutan larangan. Dari sinyal lo juga kan. Iya bang, informasinya. Terus lu gimana tuh bang, udah setelah itu lu cabut apa gimana sampai sekarang lu bisa selamat gitu dari ular gede kayak gitu? Gue saat itu langsung ngambil jurus bang, 1000 Gitu, bayangan. Bisa Naruto. 1000 bayangan bang, gue langsung lari sekencang-kencangnya, dan itu kalau nggak salah tertinggal atau gue punya center di situ. Oh jadi center lu buang, lu cabut deh. Enggak gue lempar, enggak gue buang, cuman gue banting mungkin langsung gue kabur. Saking Dua-dua udah downnya jadi gitu. dia nggak jadi buang air tuh. Nggak jadi. Mungkin udah masuk lagi. Begitu lari kita jauh kan nih bang dari tempat kita ngecamp nih, dari tenda kita, tuh langsung menabrak tenda sendiri bang, jebol tuh kita punya tenda bang, sleting itu Lu jebol. tabrak tuh. Itu teman berdua di dalam sampai kajol, sampai kaget. Bahasa kajol mana anak Betawi pinggiran bang. Jadi kalau bahasa ini mah kaget gitu. yang lain pada itu lu tabrak itu tenda saking paniknya. Sampai robek tuh sleting tenda. Akhirnya kita langsung tidurnya tumpuk-tumpukan, nggak bicara. Lu nggak cerita tuh kalau betul kali ini lu nggak cerita langsung di lokasi. Tapi kita mah emang berempat, kalau Betawi bilang anak bangor, anak bader, Nakal ya. nggak berani tapi pengen tahu, Berani-beraniin gitu. iya. Nah akhirnya begitu kita masuk ke paginya nih bang, kita lagi packing terus pada bercanda-canda, terus senam pagi, terus foto-foto, terus kenalan sama teman-teman yang di situ, ngopi bareng, nongkrong bareng gitu kan, makan wafer gitu kan pagi-pagi. Sebagian lagi pada packing.
itu teman pada ngumpul kelar taping, kenapa lu ini Malam gitu. tenda semalam tenda nih sampai kayak begini gitu, lo berdua bercanda lo kebangetan, ini kan barang masih bisa dipakai buat besok gitu kan. Ini harta kita buat di tempat kayak begini gitu, ini kebutuhan kita, kenapa lu rusakin? Keluarlah omongan itu bang, kenapa terjadi, iya kenapa terjadi dan kenapa ini rusak gitu, karena saat semalam kita begini dari pupnya gue bicarain bang. Dan ini pun si teman gue yang kawan gue ini, si yang tinggi itu, yang si Dimas, yang orangnya tinggi gondrong, dia sendiri gue tunjuk, gue nganterin Dimas, begini sampai Detail lah gitu. Pokoknya sampai dia mau buang air sekalipun gitu, itu yang terjadi. Nah kita omongin, ketemunya ini, kelihatannya ini, bentuknya wujudnya seperti ini, besarnya seperti ini, itu nggak ada yang bicara apapun bang. Dia juga mungkin percaya dari paniknya lu bang. Dua temen gua terus sama temen-temen yang lain nih, dari temen yang lain gitu, yang lain yang sebelah gitu. gua. Karena tadi itu kita terakhir ngopi bareng sama makan wafer bang. Kalau nggak salah gua itu masih punya satu kotak itu hitungan satu losin lah bisa dibilang, itu wafer agen bang, gua bawa dari rumah yang gambar Superman lagi terbang. Itu gua hobi banget bang kalau naik gunung bawa wafer gitu. Soalnya dia selain panjang, coklatnya tebel, gurih banget. Gua juga doyan itu bang, gue suka juga itu. Nah gue bawa itu selalu, itu masih ada sisa, gue ngopi sembari sarapan pagi tuh wafer sama teman-teman yang lain gitu, dari rombongan lain gitu. Nah itu gue cerita begitu karena tuntutan yang dua ini pengen paham gitu, pengen tahu kenapa bisa rusak. Ambrukin lah di situ. Gue ambrukin di situ, semua nih toto pada ngelingker bang, tanpa gue sadarin pada bersila gitu kayak kita begini. Uset, gue jadi kagak enak nih kan. Akhirnya udah tanpa ngurangin rasa hormat, kita minta maaf sama mereka semua. Maaf bang, ini cuman sharean kita ke teman-teman doang, ke temen yang ini, soalnya dia penasaran ini tenda kita malah rusak begini. Itu loh, bukannya oke nggak apa-apa, oke lanjutan, kagak, malah makin mendekat. Emang bener bro, langsung begitu. Emang di mana bro gitu. Jadi kalau dia nih bukan aku jadi takut, bukan gitu, jadi buat pelajaran dia. Oh suatu saat gue jangan di situ karena kemarin si bro nih mungkin gitu kali pola pikir dia. Pengalaman di situ. Jadi gue jaga-jaga jangan jorok di situlah, atau jangan apa-apa di situlah gitu. Ya mungkin kan kalau memang itu ular benar gitu bang, ular ya benar ular dari gunung gitu mungkin ya. Mungkin bisa dibilang itu karena banyak makanan di situ bang, bekas sisa-sisa pendaki gitu. Jadi dia bilang itu mah nggak ada jalur di situ, cuman udah sekalinya lo masuk ya memang hutan gitu, cuman banyak tebing-tebing batunya pula katanya gitu. Tapi kalau menurut lo pribadi nih bang, itu menurut lo nih ya, dia bang, ular bener apa sosok abstral yang menyerupai ular gitu jadi-jadian? Itu bang, kalau menurut gua nggak, ini sih gua nggak neko-neko bang. Karena kan siapa saya siapa bang, kan gitu intinya. Gini, memahami yang jelas aja bang, yang gue lihat itu ular. Itu ular real kok, itu ular, cuman kebesaran ular ini, bentuknya ini, bukan kebesaran artinya apa-apa gitu, dalam arti apa gitu, bukan besar banget dalam arti kebesaran ular itu gitu, badannya gitu sangat besar gitu. Itu yang gue nggak habis pikir bang. Itu doang. Cuman kalau buat apa itu jadi-jadian atau makhluk menyerupakan ular gitu, makhluk berubah jadi ular gitu, gitu ya. apa yang kayak di TV suluman ular gitu, gue sih nggak terlalu ke situ bang, pola pikir. Cuman yang gue ini aja gitu, yang gue lihat ya itu yang gue lihat gitu doang. Gue lihat itu ular kok, cuman yang bikin gue takjub, ada ya ular segede pohon gunung kan, pohon tua, ilustrasiin dipeluk aja kan nggak bisa. Yang di film Anaconda lah itu bang. Mungkin itu bapaknya Anaconda atau engkongnya atau uyutin Anaconda. Jadi luar biasa banget Ya fiksi bang, memang gimana sih dia dibilang raksasa, itu ular raksasa. Cuman itu yang gue habis pikir, bener loh ada ular sebesar itu, ada loh. Ya gue ngeliat sendiri gitu. Ya mungkin gue gue bohong gitu, gue berdua
gue nganterin temen. Sama-sama ngelihat gitu. Dan oke, gue berdua bohong, tapi tenda gue hancur men. Dan temen gue nuntut tuh berdua yang di dalam tenda. Iya, Sampai dampak gue sharing dari hancur pagi. tenda itu ya. Iya. Dampaknya nih bocah ada apa ini? Ya dalam tiba-tiba jebolin tenda. iya, Ya. Takutannya dia bisa percaya dari takutannya juga. Ya itu yang gue artikan ke gambaran. Ular gambar kehidupan gitu. Jadi kan kalau gambar itu apa yang nyata di depan kita ya udah itu. Itu gambarnya ular Alam, yang alam sajikan buat kita gitu kan. Itu bang. Terus Ya, jadi cuma itu melanjutkannya. Buat gue, buat teman-teman semua ya yang sejalan, sejiwa, sehobi, kalau lo semua masih suka naik gunung, masih cinta sama gunung, masih sayang sama gunung, sayangin alam lebih dari lo menyayangi diri lo sendiri. Misteri hutan biarlah menjadi misteri. Kebudayaan di hutan yaitu yang kita urus, yang kita jaga. Dalam arti kebudayaan itu masuk lestarinya, kebersihannya gitu kan, kecantikannya. Ya kita orang yang jaga. Jadi sampai situ ya cerita lo bang. Jadi nemuin sosok ular, terus nggak lama lo ceritain, terus lo cabut tuh balik. Itu kisaran prepare pagi itu jam 9 kita udah bincang-bincang, udah kelar semua packing. Jam 9-an lah, jam 9 pas itu kita langsung berangkat gas pulang bang. Udah langsung pada teriak-teriak deh tuh di SK TPBJ biasa deh. Gitu deh. Kalau buat cerita mistis, misteri alam 1-2 mah, bahkan 3 dan 4 pun ada bang gitu. Cuman kan enggak sehari kita ceritakan terus habis gitu. Kita biar subscriber kita penasaran satu-satu bang. Ntar bakalan gua undang lagi lo buat jadi narasumber. Kita lo di gunung-gunung lain. Gitu. Itu bro. Oke. Kita ngomong-ngomong dari malam sampai ketemu terang nih bang. Siap bang. Kita udah bimbing banyak. Oke pemirsa, kita udah dengarkan langsung nih cerita-cerita pendaki. Salah satunya dari narasumber kita Bapak Silmi apa Abang Silmi nih? Encang. Jadi Encang Silmi yang segitu serunya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Jadi bekal ilmu buat kita semua. Oke. Terima kasih banyak Bang Silmi sebelumnya. Terima kasih lo udah mau bergabung di channel gue. Gue doain biar lo tetap cinta sama pendakian gunungnya. Siap. Oke. Gue closing dulu bang ya. Siap bro. Oke pemirsa, terima kasih banyak telah mantengin channel gue dari awal sampai akhir. Semoga semua yang mantengin channel gue, yang subscribe channel gue, yang komen channel gue, semoga diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari gue. Tetap pantengin terus channel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendaki.